Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Ngawur, Musa, Daud, Isa, Ramadanan. Nah, jadi gini guys ya. Ini saya perlu terus edukasi kita semua ya. Begini, yang dikomentari Luis Prasetyo adalah para ustadz kita, ya, para ulama umat Islam, yang mana mereka itu berceramah di dalam masjid, di depan kaum muslimin. Ingat, itu ceramah ditujukan buat umat Islam saja, ya, buat internal umat Islam. Nah, perkara ada yang uploadnya ke YouTube atau menyebarkan kemana-mana, itu lain soal, ya. Tapi tujuannya adalah ditujukan untuk umat Islam. Nah, nanti paling kalau ada umat Islam mau berdakwah silakan. Yang penting adalah tujuannya harus dimengerti, tujuan dan di depan siapa disampaikan gitu. Nah, ini sama seperti seorang pendeta itu ngomong di depan jemaatnya di dalam gereja. Nah, perkara nanti itu diupload di YouTube, ceramah pendeta di depan jemaat gereja, di dalam gereja itu diupload di YouTube, itu lain soal. Tapi sang pendeta ditujukan itu ceramahnya di depan khusus buat internal Kristen, untuk umat Kristen. Nah, Luis nggak paham yang beginian, dia nggak paham, ya. Jadi ini adalah ngomong tentang urusan masing-masing agama. Nah, kita tahu untuk oknum yang namanya Yesus atau Nabi Isa dalam Islam, ya, juga yang lainnya ada seperti kecuali Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu tidak ada di Kristen, ya. Yang ada di Islam. Tapi untuk kasus lain, oknum-oknum seperti Yesus atau Isa, Ibrahim atau Abraham, Moses atau Musa, David atau Daud, itu semua dibahas di dua agama. Nah, ada Yesus versi Islam, ada Yesus versi Kristen. Nah, jadi ini akidah masing-masing. Jadi Ustadz kita contoh yang ini, Ustadz Yayawaloni itu bahas tentang Yesus di masjid. Itu dalam akidah Islam. Luis nggak ada urusan di situ. Ya kan, kalau Luis bahas Yesus di gereja, silakan. Versi Kristen seperti apa, gitu kan? Yesus versi Kristen misalnya dia anggaplah Tuhan, gitu kan? Islam tidak, versi Islam Yesus itu Nabi, gitu guys. Jadi Luis ini nggak paham, dia nih sudah melangkah terlalu jauh, dia sudah offset guys. Udah gini ya, kayak kita ini, ada pendeta ceramah di gereja, ya, mau diupload kita nggak peduli. Oh, dia bilang Yesus itu Tuhan, Yesus itu apalah gitu, kita kayak nggak masalah gitu. Nah, paling yang kayak saya ini, saya komentari Luis yang sudah offset, yang sudah masuk ke ranah kaum muslimin. Jadi makanya Islam itu berlaku lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku. Jadi ketika kamu bahas Yesus versi kamu, silakan di gereja, kami tidak ikut campur. Nah, kami juga berhak bahas Yesus versi Islam gitu. Tapi kenapa Luis selalu ikut campur gitu guys? Itu masalah di situ. Ini seakan-akan dia nggak paham kalau Yesus itu adalah oknum yang diperdebatkan di dua agama. Bukan hanya ada di agama Kristen, di Islam juga ada Yesus gitu sebagai porsi sebagai nabi. Nah itu jadi Luis itu apa ya saya katakan ya? Inilah guys, orang-orang ini minoritas tapi berani melangkah terlalu jauh gitu. Udah berani mengobok-ngobok. Ini kan akidah Islam. Yesus akidah Islam itu beda dengan Yesus dalam akidah Kristen. Tapi Luis sudah berani ngobok-ngobok gitu kan. Kecuali Ustadz Yaironi ceramah di gereja di depan kaum Kristen. Oke, ini dia ceramah di depan kaum muslimin sama seperti pendeta ceramah di depan kaum Kristen. Kenapa Anda ikut campur, Luis? Ini sangat memalukan, guys. Jadi yang ngawur semua Luis gitu. Ya. Jadi dia memaksakan kalau kaum muslim ini harus sesuai dengan akidah dia. Ya kan? Ketika kita bahas Yesus itu Islam, Yesus itu salah satu nabi, dia nggak terima. Bahkan sekalipun ustadz itu ceramah di depan jemaat kaum muslimin dalam masjid pun masih dicampuri sama si Luis ini, guys. Dan juga yang lain-lainnya gitu. Ya, berapa YouTuber Kristen itu bahas tentang ulama kita. Padahal ulama kita tuh ceramah di masjid di depan kaum muslimin. Nah, kita aja tidak ganggu mereka, karena itulah namanya. Ini mereka nih ya, sok-sok ngomong tentang toleransi, padahal mereka tidak toleran gitu. Jadi sebenarnya yang kaum yang intoleran itu adalah mereka sendiri. Nah, kita akan bahas nih guys ya. Kita akan langsung nonton videonya. Tahukah kamu apa yang diomongkan Yayawaloni ini jelas ngawur guys? Ya,
Jadi gini, ketika dia katakan apa yang disampaikan oleh Waloni atau ustaz kita tuh ngawur, ya tentu iya, karena itu perspektif dia dalam agama dia memang ngawur gitu. Nah, sebaliknya justru agama kita justru bilang ketika dia bilang Yesus Tuhan itu ngawur juga. Nah, itu kan kita masing-masing udah nggak usah dibahas, ngerti ya maksudnya ya. Nah, kecuali ke saya, ya saya nih berhak. Jadi yang berhak tuh saya sebenarnya, ke orang-orang kayak saya ini mengomentari orang yang sudah offset. Louis dan kawan-temannya yang sudah offset, yang sudah berani mencampuri ulama yang ceramah di dalam masjid, di depan kaum muslimin, sedangkan kita tidak pernah mencampuri pendeta ngomong di depan jemaat Kristen dalam gereja, mau dia bilang Yesus Tuhan, mau bilang apa, kita tidak pernah campuri, tapi kita dicampuri terus, akhirnya kita dibawa obok, guys. Gitu kan? Ini perlu, ini jadi Louis ini apa, kalau Louis dan teman-temannya harus paham itu logikanya ya. Ketika sudah masuk dalam ranah masjid, ceramah di depan kaum muslimin, jangan diganggu. Seperti kami juga tidak pernah ganggu kalian. Ketika kalian pendeta ceramah di depan umat Kristiani di dalam gereja, nggak pernah kami campuri. Silakan kalian bahas itu Yesus Tuhan segala macam, kami tidak pernah campuri. Nah, bahkan mereka saking beraninya mereka membahas juga tentang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mereka katakan tidak ada bahkan di Alkitab kan. Tapi itulah guys, jadi mereka ini sudah terlalu berani mereka ini. Luar biasa, minoritas tapi jadi mereka nih udah minoritas berani pula, kurang ajar gitu. Nunjuk pula kita intoleran, padahal dia yang intoleran. Katakanlah kita radikal, dia radikal. Dia masuk ke dalam ranah agama lain gitu guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali pengajaran yang keliru dari Ustadz Yahya Waloni. Nah kali ini coba Anda bayangkan kita, coba kalau Anda bayangkan, saya nggak bisa bayangkan ya, seandainya kalau kita para YouTuber Islam atau ulama ustadz itu bahas ceramah gereja, pendeta di gereja. Ada nggak Anda lihat seperti itu? Tidak ada guys, karena itu kami ngerti toleransi itu nggak boleh menyampuri urusan agama orang lain. Jadi kita tidak pernah bahas ceramah pendeta di gereja. Tapi Louis dan teman-temannya sebaliknya, dia selalu bahas ustadz yang ceramah di masjid. Nah ini guys, ini kurang ajar di sini gitu, ya. Yang jadi ini jadi apa? Saya sudah cukup berbuih menurut saya ya menyampaikan ini, tapi mereka ini tidak paham-paham juga gitu. Dia bener-bener ngawur guys. Ngawurnya apa? Ya kita akan cek aja. Ngawur soal timeline sejarah, ngawur soal penurunan Alkitab atau firman Tuhan dan beberapa hal lainnya. Kita langsung aja nonton videonya dan kita akan luruskan poin-poinnya. Ramadan. Setelah Taurat Musa, malam ke-6 Ramadan, malam ke-12 Ramadan, 500 tahun setelah Taurat Musa, Allah Ta'ala turunkan lembaran kitab Zabur Daud, malam ke-12 Ramadan. Dan malam ini, 18 Ramadan, menuju 19 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan Injil Isa alaihissalam. 1200 tahun setelah Zabur Daud. Setelah Injil Isa, 620 tahun kemudian, malam ke-27 Ramadan, malam ganjil, malam baroah, malam qadar, Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini jelas nggak ada dasarnya sama sekali atau ngawur. Kalau Dasarnya ada, yaitu dalam akidah kaum muslimin. Makanya lu sih nggak paham Islam, jangan bahas tentang Islam. Ini akidah kaum muslimin. Ada pakai akidah Anda sana, silakan akidah Kristen. Nah, dia harus paham ya, ini saya ajarin Luis ya. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam tahun kalender Islam. Ya. Ada bulan Muharram ya, dan bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam penanggalan tahun kalender Islam. Nah, kalau Masehi itu seperti bulan 9 itu nggak salah saya September Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September guys. Jadi bulan Ramadan itu sama kayak bulan September di penanggalan Masehi. Nah, jadi Luis harus paham itu dalam akidah Islam tuh ada guys runtannya gitu dari hadis Nabi, Al-Quran itu dasarnya semua ada. Jadi ulama ini tidak pernah ngomong pakai dasar. Dasarnya tentu Quran dan hadis, bukan Alkitab Anda gitu. Nah,
Jadi Alkitab mereka ini juga dipakai ya. Kalau ada yang sesuai, karena kan dikatakan di Quran dikatakan bahwa kita-kita sebelumnya dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya sudah dibawa oleh tata manusia. Berarti ada yang masih asli. Nah, kalau sesuai itu kita anggap asli. Itulah metodologinya namanya. Jadi kita bisa gini, contoh ada buku sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Ini sering saya sampaikan guys. Ada versi Indonesia, ada versi Belanda. Nah, Belanda itu kan menjadi Indonesia. Tentu untuk kepentingan mereka akan ubah-ubah sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Karena demi kepentingan mereka. Karena kalau mereka sesuai dengan kita ya, makin banyak perlawanan untuk mereka. Maka mereka fitnah Pangeran Diponegoro ya. Kalau kita katakan Pangeran Diponegoro itu pemberani, pejuang, bela rakyat, melawan penjajah yang zolim, tentu mereka ubah. Mereka akan sebut Pangeran Diponegoro itu sebagai perampok, sebagai apa gitu. Tapi tetap begitu ada yang sejarah asli yang tidak mereka ubah. Yang mereka tidak pengaruh terhadap penjajahan mereka gitu. Seperti tanggal lahir di Pangeran Diponegoro, itu bagi mereka nggak terlalu penting untuk diubah. Maka mereka tetap tidak mereka ubah kayak tempat tanggal lahir Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayak kisah heroisnya tentu diubah mereka demi kepentingan mereka. Nah, itu metodologinya tentu kita lihat mana yang sama. Jadi kata kita meyakini buku sejarah Indonesia yang benar, maka kita harus cek mana yang tidak sesuai, berarti itu yang diubah. Karena itu metodologinya guys. Ini pakai logika loh saya ngomongin ya. Kita ngomong soal pakai logika. Makanya mana yang masih sama antara Alkitab dengan Quran, nah hadis itu berarti yang bagian yang belum diubah. Itu metodologi namanya guys. Jadi ini bukan cocokmologi. Cocokmologi itu adalah metodologi juga gitu, mencocokkan. Contoh kayak misalnya Tuhan dengan manusia, itu perlu cocokkan. Ini orang lebih cocok ke manusia apa ke Tuhan gitu. Jadi cocokmologi itu jangan remehkan gitu. Itu adalah salah satu metodologi mencocok-cocokkan gitu. Cocok nggak ini? Jadi kayak kita ya, misalnya kayak orang tuh berperilaku. Nah, misalnya dia hobi berzina, hobi berjudi, hobi minuman keras. Nah, kita cocokkan. Cocok nggak? Kalau mereka tidak, makanya mereka ini karena mereka meremehkan metodologi cocokmologi ya, itu penting sekali. Jadi ketika mereka tuh tidak bisa bedakan antara umatnya, kelakuan umat dengan ajaran agamanya. Contoh kayak bom bunuh diri. Itu mereka tidak mencocokkan dengan ajaran agamanya. Jadi ketika mereka lihat, umat Islam tuh ternyata pelaku bom bunuh diri. Umat Islam tuh ada yang suka berzina, ada yang suka mabuk, ada yang suka membunuh, mencuri. Padahal di tiap agama ada orang seperti itu gitu kan. Nah, kita harus menandakan cocokmologi, mencocokkan dengan ajarannya. Ada nggak di Islam diajarkan mencuri, membunuh, membom? Setelah Anda melakukan metodologi cocokmologi, Anda ketemukan, ternyata itu orangnya memang brengsek, dia nggak sesuai dengan ajaran agamanya. Itu pentingnya ilmu cocokmologi yang mereka remehkan itu, guys. Jadi itu sebabnya kenapa mereka tuh selalu tersesat. Ya, karena mereka tidak menggunakan metodologi salah satunya cocokmologi. Ya kan? Ini kalau nggak cocok ya, misalnya kayak Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan sembahlah dia. Justru katakan Allah Tuhan Allah kita, hanya kepada Dialah kalian menyembah hanya kepada Dialah dengan segenap hati, jiwa dan ragamu ya kalian menyembah gitu, hanya kepada Dia Tuhan Allah kita. Itu kata Yesus. Nah, harus cocokkan dengan kelakuan umat Kristen, dengan kata-kata selainnya kayak Paulus. Kok kalau dicocokkan nggak cocok ya? Yesus ngomong A, kok Paulus ngomong B. Itu kan ketahuan setelah diadakan cocokmologi, pencocokan. Tapi mereka tidak gitu. Maka mereka tidak paham ternyata yang disampaikan Yesus itu tidak cocok yang disampaikan oleh orang-orang lainnya gitu, kayak Paulus dan sebagainya macamnya gitu. Ya kan? Nah, kayak misalnya kayak hukum cerai dan hukum lainnya itu Yesus sampaikan jelas-jelas itu, guys. Saya udah bahas di video saya. Tapi kok Paulus menyampaikan yang tidak cocok, yang berbeda. Nah, itu kita pahami. Juga begitu ya hukum sunat, babi haram dan lain sebagainya, itu nggak cocok dengan disampaikan di perjanjian baru gitu. Ini antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak cocok, alias kontradiksi. Tapi mereka tidak mau melakukan cocokmologi gitu, guys. Nah, itulah makanya kenapa orang itu tersesat, karena dia tidak mengadakan metodologi, salah satunya cocokmologi itu, guys. Mereka meremehkan gitu kan. Seandainya dia memaparkan beberapa bukti-bukti, apa yang dia sampaikan, bukti literatur atau apapun itu, statement dan lain-lain, oke lah, fix, bisa dipercaya. Tapi persoalannya dia nggak menyertakan bukti, dan juga itu yang diomongkan itu hanya sebatas apa yang diomongkan doang, nggak ada buktinya gitu loh. Nah, Louis itu suka motong-motong video. Coba kalau tonton videonya lengkap gitu.
Jadi kami ngerti, kami ada, jadi kami itu ada disebutkan ayatnya mana, hadisnya mana gitu. Karena ini akidah kaum muslimin, jangan dicampuri. Ya, kalau Anda mau katakan misalnya Taurat itu turun di zaman apa, silakan, mau di bulan Masih silakan, itu akidah Anda. Kalau akidah kami di bulan Ramadan gitu loh guys. Jadi kayak ya, Yesus dilahirkan, kalau kita ya percaya Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Mereka di bawah kandang domba, di dalam kandang domba, ya silakan gitu masing-masing. Kenapa mencampuri ulama ustadz yang ceramah di depan kaum muslim di dalam masjid itu? Sementara kami tidak pernah melakukan itu terhadap kalian, yaitu mencampuri ketika ceramahnya pendeta di depan umat Kristiani dalam gereja, guys. Tidak pernah kita campuri gitu. Saya hanya komentari video-video Luis yang seperti ini, yang dia menyerang ustadz-ustadz kita yang menyampaikan akidahnya dan menyampaikan akidah agamanya di depan kaum muslimin dan dalam masjid, guys. Saya akan meluruskan, setidaknya ada 3 yang penting dan ingin saya luruskan, dan kemudian kalau memang ada tambahan nanti saya akan tambahkan. Yang pertama terlebih dahulu, Alkitab jelas tidak diturunkan seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya Waloni. Dikatakan bagaimana diturunkan kepada Musa, diturunkan kepada Daud, diturunkan kepada Isa atau Yesus, dan ini jelas statement atau pengajaran yang makna termin diturunkan itu sama kayak disampaikan, diajarkan. Contoh, makanya saya harus ngerti kosakata ya. Saya kasih contoh misalnya. Saya punya ilmu yang diturunkan dari guru saya. Apakah guru saya menurunkan ilmu dalam artian simsalabim gitu? Enggak kan? Bagaimana ilmu diturunkan pada saya? Dengan mengajari saya, dengan memberikan buku pada saya. Itu cara ilmu diturunkan. Menurunkan apa lagi yang lainnya gitu. Jadi menurunkan sini, jadi jangan diturunkan, jadi jangan diartikan mentah-mentah seperti turun dari atas ke bawah. Enggak guys, dalam artian kayak dari langit turun ke bumi, bukan begitu. Kosakata diturunkan ini luas gitu loh. Menurunkan ilmu kepada muridnya. Kayak bahkan ya itu Allah itu di Alkitab itu dikatakan bahwa Allah menurunkan Taurat dalam bentuk loh batu gitu. Ya kan, nuliskan Taurat di atas sebuah loh batu gitu. Jadi guys, termin menurunkan ini bukan seperti bukan hanya seperti kita dari langit ke bumi gitu, turun gitu, enggak kayak Yesus misalnya. Yesus kata mereka kan, Yesus turun dari surga. Faktanya dia bukan turun dari surga ke bumi gitu kan. Dia faktanya keluar dari rahim ibunya Maria. Paham nggak? Bisa nggak Anda menjelaskan itu, mengerti hal itu? Ya. Turun dari surganya Yesus yang mereka anggap itu, ya kan bukan turun dari surga ke bumi dari atas ke bawah gitu, tapi keluar melalui rahim Maria. Paham ya logikanya? Nah, kecuali kalau misalnya yang bukan ya ada kata-kata kosakata ini, ada yang majas, ada yang real. Real itu kayak Adam turun dari surga, itu dari atas ke bawah gitu. Atau kita turun dari pesawat, itu dari atas ke bawah. Tapi ada turun yang lain, ilmu diturunkan, kalau kita kayak kitab suci diturunkan, itu bukan berarti kitab suci itu kayak buku turun dari langit, enggak. Tapi disampaikan melalui malaikat. Malaikat dari langit menyampaikan kepada manusia. Jadi maksudnya diturunkan adalah wahyu itu dari Tuhan yang ada di surga. Di surga itu di atas. Turunkan ke bumi di bawah. Diturunkan. Jadi wahyu dari surga diturunkan ke bumi. Itu maksudnya. Jadi kitab suci itu adalah wahyu isinya semua. Taurat wahyu Tuhan, Zabur, Injil wahyu Tuhan, Quran juga wahyu Tuhan. Jadi wahyu Tuhan itu Tuhan di atas di surga ya, di langit, di aras lah gitu kan. Diturunkan pada manusia di bumi di bawah, guys. Itu maksud makna diturunkan gitu. Atau dari guru yang di atas, maksudnya guru itu kan atas dalam artian dia adalah guru gitu. Murid di bawah dalam artian murid. Jadi posisi guru dan murid atas dan bawah gitu, guys. Ngerti ya? Jadi Luis nggak ngerti kosakata diturunkan itu apa gitu. Jadi dia membayangkan kitab suci ini turun dari langit gitu. Kayak buku yang melayang gitu bumi, ini kan ngawurnya di sini gitu, guys. Keliru. Saya ambil salah satu contoh saja ya, di dalam Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di sini Tuhan sendiri yang berfirman langsung